Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13, beginilah firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara-saudari yang terkasih, tema firman Tuhan kita pada saat ini ialah belajar mengampuni kesalahan orang lain. Belajar mengampuni kesalahan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin sudah mengerti apa itu pengampunan. Nah, biasanya kita mengampuni seseorang itu karena ada sesuatu masalah yang dilakukan orang lain kepada kita, sehingga muncullah yang namanya mengampuni seseorang tersebut. Nah, contohnya saja ketika teman atau bahkan seseorang yang dekat dengan kita, misalnya pacar, bahkan keluarga kita sendiri memperlakukan kita tidak adil, melakukan kesalahan seperti membicarakan hal-hal yang tidak sesuai dengan sikap kita kepada orang lain, pacar kita atau pasangan kita menduakan kita, bahkan orang tua tidak adil kepada kita. Tentunya kita marah dan timbul rasa benci, sehingga kita mau membalas hal-hal tersebut. Nah, agar tidak timbul rasa benci atau yang menimbulkan dosa itu, maka firman Tuhan ini akan menjelaskan bagaimana cara kita agar belajar mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Nah, mengapa topik ini penting untuk kita bahas? Ya, pentingnya membahas tema atau topik ini karena masih banyak orang-orang Kristen yang masih belum bisa mengampuni sesamanya, lebih mementingkan ego sehingga menimbulkan dosa. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengampunan. Pengampunan adalah sebuah tindakan sukarela untuk melepaskan kemarahan, kebencian, atau balas dendam kepada seseorang yang telah menyakiti hati kita. Pengampunan juga dapat diartikan sebagai pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Nah, mengapa kita harus mempraktikkan pengampunan itu? Karena kita sebagai orang Kristen, pengampunan itu sangatlah penting. Karena itu salah satu konsep dasar ajaran Kristen selain kasih. Nah, Kristus telah mengajari kita tentang pengampunan. Bahkan Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita. Yesus mengajarkan pengampunan karena telah menerima belas kasih Allah. Tapi, mengapa kita seringkali sulit untuk memaafkan? Karena yang pertama ialah rasa sakit dan ketidakadilan yang kita alami, keegoisan dan kebanggaan kita, kurangnya pengertian tentang apa itu konsep pengampunan. Nah, untuk itu alasan kita mempraktikkan pengampunan ini, menerapkan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, karena kita telah diberi pengampunan oleh Allah. Kita telah diberi pengampunan oleh Allah. Kedua, karena pengampunan dapat memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Selanjutnya juga karena pengampunan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Nah, cara mempraktikannya, cara menerapkannya dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, menerima dan memberikan pengampunan secara tulus. Menerima dan memberikan pengampunan secara tulus. Nah, dalam ayat yang ke-13 ini mengatakan bahwa sabarlah kamu terhadap yang lain. Kesabaran terhadap orang-orang yang terus mengusik kita. Karena kasih itu sabar dan kasih itu murah hati. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 4. Jadi kita harus bersabar. Ketika ada orang lain yang membuat kita marah, kita harus bisa mengontrol emosi kita. Karena itu adalah sebuah kasih. Kita mengasihi orang lain. Tetapi terkadang banyak orang mampu bersabar untuk sementara, tetapi tidak tahan jika harus berlama-lama melakukannya. Namun, kita harus panjang sabar, baik ketika disakiti oleh orang lain, maupun ketika ditegur oleh sang pemelihara kehidupan kita. Nah, jika Allah saja panjang sabar terhadap kita, sekalipun kita membangkitkan marahnya begitu rupa, maka kita juga harus bersabar terhadap orang lain dalam hal-hal yang serupa. Nah, yang kedua adalah
menyerahkan sakit dan kebencian kepada Tuhan. Bersabar satu sama lain. Dengan mengingat kesalahan dan kelemahan masing-masing, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kita semua memiliki sesuatu dalam diri kita yang perlu dimaklumi. Dan ini merupakan alasan yang baik mengapa kita perlu memaklumi orang lain dalam hal yang tidak kita sepakati. Nah, kita memerlukan balasan yang sama dari orang lain sebagaimana yang harus kita tunjukkan kepada mereka. Kesiapan untuk mengampuni ketika disakiti. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Selama kita hidup di dunia ini, di mana ada begitu banyak kebejatan di dalam hati kita dan begitu banyak kemungkinan untuk terjadinya perbedaan dan percekcokan. Terkadang pertengkaran bisa saja terjadi, bahkan di antara orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Seperti halnya di antara Paulus dan Barnabas, timbul perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-15 ayat 39. Dan di antara Paulus dan Petrus dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-14. Namun di dalam perkara-perkara semacam itu, kita wajib saling mengampuni, bukan malah menyimpan dendam, melainkan menerima cercaan yang ada dan menganggapnya angin yang lalu. Sebabnya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dengan merenungkan betapa banyak kesalahan kita sudah diampuni oleh Kristus, itu menjadi alasan yang baik untuk mengampuni orang lain. Bahwa Kristus di dunia ini berkuasa mengampuni dosa, menjelaskan keilahiannya, dan itu merupakan salah satu teladannya yang harus kita ikuti apabila kita sendiri ingin diampuni. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 12. Dan sering kita sebutkan ketika berdoa, doa Bapa kami. Nah, yang ketiga, membuat keputusan untuk memaafkan. Membuat keputusan untuk memaafkan. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, kita harus membuat keputusan untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Karena ketika kita mengampuni, kita akan mendapatkan beberapa manfaat yang membuat hati kita tenang, membawa kedamaian dan kasih, membebaskan dari beban yang mengaruhi kehidupan dan hubungan sehari-hari, memungkinkan untuk melepaskan kepahitan dan dendam terhadap orang-orang yang telah menyakiti, membantu memperbaiki hubungan yang rusak, membawa kedamaian pikiran bagi yang memaafkan. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita di dalam firman Tuhan ini ialah kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tentunya kita ketika mendengar renungan ini akan menjadi sebuah pelajaran buat kita. Marilah kita mengampuni sesama kita yang telah melakukan kesalahan, atau bahkan sebaliknya ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Marilah kita berdamai dengan orang-orang yang membuat kita marah, benci sehingga membuat dosa. Dan untuk itu juga kita harus banyak bersabar. Karena sebagai anak Kristus, kita harus memiliki kesabaran. Seperti Allah yang panjang sabar, maka sebagai anaknya juga harus seperti itu. Nah, marilah kita memaafkan atau mengampuni sesama kita agar hidup kita memperoleh kedamaian, bahkan akan memperbaiki hubungan kita kepada sesama, terlebih-lebih kepada Tuhan Sang Pencipta kehidupan kita. Karena mengampuni adalah sebuah ajaran Kristus kepada kita orang-orang percaya. Dan untuk itu, marilah kita menerapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya dapat memberkati kita semua. Shalom, terima kasih.